Setelah dipastikan lolos putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, tim nasional Indonesia praktis hanya punya waktu 2 bulan untuk mempersiapkan diri. Ini sudah bulan Juni, Juli, Agustus, awal September. Tepatnya pada tanggal 5 dan 10 September, tim nasional Indonesia sudah harus mengarungi laga kompetisi di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan kita akan juga bisa melihat pada tanggal 27 Juni nanti drawing penentuan grup. Jadi kita akan tahu kita akan berada di grup mana dan bertemu dengan negara mana saja. Terlepas dari persiapan yang sangat pendek, tentunya menarik apa yang dikatakan Sintayong di salah satu interviewnya, yang mengatakan bahwa tim nasional Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 membutuhkan keberuntungan. Harus membutuhkan keberuntungan. Lebih lanjut, Sintayong mengatakan bahwa faktanya hari ini di antara 18 negara yang tampil di round 3, tim nasional Indonesia posisinya peringkat FIFA paling rendah. Meskipun kalau kita cek lagi sebenarnya masih ada Kuwait di peringkat 139, tim nasional Indonesia ada di 134, akan tetapi kalau melihat 2 pertandingan terakhir, Kuwait itu seri dan menang, sementara tim nasional Indonesia itu kalah dan menang. Jadi bisa jadi konstelasinya tim nasional Indonesia memang benar-benar berada di bawah sesuai apa yang dikatakan Sintayong. Lebih lanjut lagi, Sintayong mengatakan untuk bisa merebut peringkat 1 dan peringkat 2 itu agak berat. Ya. Memulai dari dasar, bro. Tangga 1 ya. Terus kemudian mau langsung naik tangga 10. Ya, jadi saya pikir sesuatu yang realistis apa yang dikatakan Sintayong. Sintayong lebih lanjut lagi mengatakan kalau bicara peringkat 3 dan peringkat 4 itu kayaknya lebih memungkinkan. Dan kita nanti juga harus bersiap untuk putaran keempat ya. Atau kalau misalkan memang terpaksa harus putaran kelima babak playoff, ya kita akan jabani, kita akan lakukan. Kira-kira itu yang dikatakan Sintayong. Sekaligus sebenarnya saya melihat pernyataan Sintayong ini memberikan edukasi ke masyarakat Indonesia juga, kepada semua fans tim nasional Indonesia. Jadi kita itu levelnya di sini loh, ya. Dan kita itu mau mendaki yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat dekat, ya, untuk bisa mencapai level yang paling atas gitu. Jadi ya mimpi dan harapan boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi ya kita harus bisa melihat realitanya seperti apa. Kira-kira begitu Sintayong. Tapi Sintayong juga optimis ya dengan apa yang harus dikerjakan ke depan mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Nah, dari apa yang dikatakan Sintayong, saya teringat tentang ilmu manajemen. Ilmu manajemen itu ada 5 hal. 1 man, yang kedua money, yang ketiga method, yang keempat material, yang kelima market. Nah, kita coba bedah ini ke dalam tim nasional Indonesia. Apakah nanti kira-kira memungkinkan tidak? Kita lihat dari sisi manusianya. Dari sisi ketua PSSI, saya pikir PSSI beruntung, kita beruntung sebagai pecinta sepak bola tim nasional Indonesia punya ketua umum Pak Erick Thohir. Dengan segala macam jam terbangnya, kemampuan manajerialnya, dan gila bolanya ya, saya pikir beliau juga ingin membuat legacy juga di Indonesia berkaitan dengan sepak bola, dan tentunya ini momentum yang bagus buat beliau mengantarkan tim nasional Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kemudian kalau kita lihat faktor man lagi, kita sudah punya Sintayong, pelatih yang sudah terbukti banyak kalangan mengatakan history maker ya. Dan di mana-mana nama Sintayong dielukan baik di stadion maupun di luar stadion ya. Teriakan Sintayong, Sintayong dan Sintayong terus digaungkan oleh supporter tim nasional Indonesia karena memang sudah membuat bukti nyata.
Itu faktor main. Faktor main berikutnya kita lihat materi pemain. Materi pemain hari ini ya sudah bagus ya, sudah bagus. Akan tetapi dengan pernyataan Sintayong tersebut memang harus ada yang disempurnakan. Tapi kita tidak tahu pemain keturunan mana yang mau sekaligus yang cocok dengan gaya permainan Sintayong. Ya kalau di lini belakang ada ketiban dari Miss Hilger, saya pikir juga seneng. Ya kalau saya melihatnya ya ini cocok juga, dia posisinya center back, bisa melengkapi Jay Itzes, Justin Hubner, Rizky Ridho, terus kemudian Jordi Amat, Ferrari dan sebagainya itu. Karena pemain ini juga ya langganan di klubnya, terus kemudian value marketnya juga, market value-nya lumayan besar, 121 miliar. Saya pikir pemain ini, dan akhir-akhir ini ada tanda-tanda memakai gelang warna merah dan putih, terus kemudian foto tangannya dengan kode 3, artinya round 3 dan sebagainya. Ya cocok logi kata fans tim nasional Indonesia, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dalam waktu dekat ini. Kalau misalkan di lini depan, misalkan kita masih berharap dengan Oleh Romeni atau William Manhoof ya, itu juga. Atau mungkin Sintayong nanti punya preferensi pemain yang lebih gila lagi, grade A++, kita tunggu saja. Akan tetapi dari sisi materi pemain memang untuk bisa melangkah lebih jauh dibutuhkan tambahan amunisi. Ya, sektor penjaga gawang itu sebenarnya ada. Ya Martin Paes sudah ada, tapi ada satu lagi yang dari keturunan Indonesia Jerman itu ya, yang bermain di Bundesliga itu. Saya lupa namanya. Itu juga bisa. Akan tapi sekali lagi pengambil keputusan yang memilih itu Sintayong. Jadi kita tunggu saja update-nya. Atau kalau Sintayong pede dengan kekuatan tim yang sekarang juga, why not? Kenapa tidak? Tapi saya yakin kurang pede. Kita bisa melihat sana sini masih ada yang perlu disempurnakan, terutama lini depan. Itu terus kemudian lini belakang juga perlu ditambah, saya pikir, untuk skuad kedalamannya. Itu kita berbicara terkait men. Terus kemudian berbicara tentang money atau uang. Ya, ini ya tim nasional Indonesia butuh uang untuk operasional, itu harus realistis juga. Itu kenapa tiket tim nasional Indonesia naik. Terus kemudian itu kenapa PSSI gencar sekali mencari sponsor yang bisa dikulik-kulik, dari jersey, dari sepatu, dari air minum, dari apalah yang bisa dari televisi, ya hak siar dan sebagainya, untuk bisa memproduksi uang agar operasional tim nasional Indonesia yang saya yakin semakin hari ke sini akan semakin besar, bisa tercover. Karena kalau tidak mempunyai uang ya omong kosong, ya mau berputar pakai apa?